berbagai relaksasi aktivitas masyarakat. Kami mohon sekali lagi supaya kita semua saling mengingatkan bahwa pemakaian masker, pencucian tangan, jaga jarak, dan juga tadi vaksinasi itu betul-betul harus kita. Apa hukumnya orang sholat menggunakan masker? Ketika dia menggunakan masker, boleh jadi dahinya, hidungnya tidak tersentuh, tidak menempel di lantai. Apa hukumnya? Nabi SAW memang melarang akan hal ini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Nahar Rasulullah SAW ayyughattiyar rajul fahu fis salat. Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang menutup mulutnya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah pernah melarang seseorang yang menutup mulutnya ketika sedang sholat. Menutup mulut disebut dengan talassum. Ulama sepakat bahwa hukumnya karena dilarang Nabi maka menjadi makruh. Ada hadis Rasulullah melarang seseorang sholat dalam keadaan mutalatsima, menutup wajah. Iya. Sehingga menjadi khilaf para ulama di zaman sekarang. Apakah wanita di tempat yang terlihat laki-laki tetap pakai cadar atau harus dibuka? Sebagian mengatakan harus dibuka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang an yughatti ar-rajulu fahu, melarang seorang menutup mulutnya tatkala sedang sholat. Apa hikmahnya? Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan sebuah Hanafi yang maksudnya orang yang ibadah sambil menutup mulut seperti orang-orang Majusi, dan kita dilarang untuk bertasyabuh meniru orang Majusi. Ada yang mengatakan berlebih-lebihan dalam ibadah, makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar ya. Apa yang sholat pakai cadar ya sudah. Kalau sholat buka cadarnya. Karena masalahnya di situ hadisnya melarang seorang sholat dalam keadaan menutup wajah. Ini kabarnya COVID mau datang lagi, bawa emaknya, namanya Omikron. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami dari COVID ini ya Allah. Tak ada lagi harapan kami kecuali kepada Engkau ya Allah. Tapi alhamdulillah, acara akhir tahun sama awal tahun tak ada COVID. Tiba-tiba nanti pas mau dekat lebaran datang dia. Kamu tak tahu lah. Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh pemirsa yang melihat langsung siaran pers ini. Dan saya minta maaf juga atas keterlambatan ini karena masalah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM di Jawa Bali, tujuan dari PPKM ini adalah untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang sama kita ketahui 7 kali lebih menular. Saya ulangi, 7 kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat, dan hasil monitoring kami terhadap indikator Google Traffic, Facebook Mobility, dan indeks cahaya malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan kita turunkan. Namun penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus. Walaupun 3 hari kebelakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik. Karena ada masa inkubasi penularan yang telah terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari. Saya ulangi, dibutuhkan waktu kurang lebih
sampai 21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini. Bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini. Di satu sisi, kita harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi jumlah yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away. Tentunya akan berpengaruh terhadap omset suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta. Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami, para menterinya, untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi pertama, pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako. Keempat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah. Keenam, tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai 10 triliun. Dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen selama 6 bulan. Dan juga subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021. Selain penambahan anggaran untuk bantuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan